Kita mau nunggu sampai jam berapa ya? Kita mulai. Kita mulai sekitar 2 menit. Mungkin Halo, sekitar 2 menit Mas lagi. Don? Berapa? Si Kak Billy udah hadir belum? Belum sih. Kalau Kak Billy-nya sudah hadir, kita segera mulai aja. Coba dicek dulu ya. Oke, oke. Di kita siapa yang ngubungin emang? Halo, Mas Don? Ya, kenapa? Di kita, di kita siapa yang ngubungin? Kenapa? Di kita siapa yang ngehubungin? Hubungin siapa? Kak Bang Bali. Bilinya, Kak Bilinya. Ini udah di-record ntar ya. Oh, belum ada kayaknya. MC, MC. Ya, Udah siap-siap ya, Kak Bilinya udah oke. masuk. Mulai aja ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada para partisipan yang telah hadir pada kuliah tamu hari ini di Dubes Ngopi Series 8 dengan tema The Impact of Economic Development Towards Sustainable Development Goals in Papua, yang akan diisi oleh Billy Mambasar, MBA, MSc EDM, sebagai Special Staffer and Advisor to the President of Indonesia for Innovation, Education, and Outer Region.
Sebelum memulai acara kuliah tamu pada hari ini, mari kita berdoa untuk kelancaran dari awal acara hingga acara selesai nanti. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, mulai. Amin. Selanjutnya, mari segenap para partisipan untuk meluangkan waktu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjut dengan Mars Usni. Kibarkanlah bendera USMI Adika, Universitas Satya Negara Indonesia, jaya dan abadi selamanya, menciptakan putra-putri berkarya, berbakti kepada negara, melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sumpah setia kepada negara dan Pancasila, membangun negara tercinta, meneruskan cita-cita proklamasi 45, berbakti kepada Pertiwi. Kibarkanlah bendera USMI Adika, Universitas Satya Negara Indonesia. Kibarkanlah bendera USMI Adika, Universitas Satya Negara Indonesia, jaya dan abadi selamanya, menciptakan putra-putri berkarya, berbakti kepada negara, melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sumpah setia kepada negara dan Pancasila, membangun negara tercinta, meneruskan cita-cita proklamasi 45, berbakti kepada Pertiwi. Kibarkanlah bendera USMI Adika, Universitas Satya Negara Indonesia. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Dekan Visip Universitas Satya Negara Indonesia, Dr. Andes Sultan Raja Guguk MM. Kepada Bapak Dekan kami persilahkan.
Mohon masih di mute. izin Bapak untuk menyalakan mic-nya karena masih di mute. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bung Billy Mambrasar, MBA MSc, staf ahli Presiden, dan yang sangat kita banggakan ya karena bisa gabung pada hari ini memberikan pencerahan kepada mahasiswa ya prodi hubungan internasional dan terutama juga mahasiswa USNI dan dosen-dosen USNI. Dan juga saya ucapkan juga yang terhormat kepada Kaprodi HI Bapak Pradono, kemudian juga Pak Aap dan dosen-dosen HI yang ada pada saat ini. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Papua ya. Sebagaimana kita ketahui, Papua sebenarnya dikenal sebagai mutiara dari timur Indonesia. Pulau ini memiliki sumber daya alam melimpah, keindahan alam, serta pusat keanekaragaman hayati dengan cakupan hutan alam yang sangat luas. Papua menjadi sumber penghidupan masyarakat sebagai paru-paru Indonesia dan dunia, serta berperan strategis dalam pencegahan perubahan iklim. Kendati memiliki kekayaan alam melimpah, tanah Papua masih menghadapi sejumlah tantangan dan persoalan. Pembangunan memang gencar dilakukan oleh pemerintah, ya. Namun penduduk wilayah ini masih menghadapi masalah kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan dibandingkan provinsi-provinsi lain yang ada di negara kita ini. Sehingga atas permasalahan tersebut, pemerintah menyiapkan strategi baru pembangunan tanah Papua melalui Impres nomor 9 tahun 2020 dan Kepres nomor 20 tahun 2020 untuk mengawal program dibentuk tim koordinasi ya. Jadi untuk itulah ya kita sebagai mahasiswa dan sebagai kaum intelektual perlu juga memahami ya apa sih sebenarnya yang terjadi di sana, bagaimana sih strategi-strategi yang akan dijalankan oleh pemerintah, terutama yang akan disampaikan oleh ahlinya langsung dari putra daerah Bung Billy Mambrasar ini. Itulah mungkin harapan kami, semoga bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa HI, kepada mahasiswa USNI, dan kepada semua yang mengikuti acara webinar ini. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bung Billy Mambrasar untuk mau bergabung memberikan pemahaman kepada mahasiswa USNI ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan USNI. Sebelum masuk pada inti acara Dubes Ngopi Series 8 ini, izinkan saya sebagai Master of Ceremony untuk memperkenalkan moderator kami, yaitu Bapak Muhammad Abdul Rahim, LLM. Di USNI beliau kerap disapa sebagai Mas Aap. Beliau merupakan salah satu pengajar Prodi Hubungan Internasional di Universitas Satya Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 Hubungan Internasional di Jilin University, China. Sebelum menjadi dosen, beliau merupakan Ketua Divisi Education Development of Indonesia, Student Association in China. Beliau juga merupakan Vice Leader of Indonesia Student Association in China dan Leader of Community Service dalam proyek Ekspedisi Nusantara atau PENA. Dalam Prodi Hubungan Internasional, beliau mengajar kebijakan luar negeri Tiongkok dan praktikum diplomasi. Tanpa berlama-lama, karena itu saya persilakan kepada Mas Aap untuk mengambil alih acara ini. Mas Aap, mohon maaf ini masih di mute. Terima kasih untuk Pak Solten sebagai dekan dan Ajeng sebagai MC yang sudah membuka webinar yang sangat-sangat berharga kali ini. Pertama-tama sebelum memulai seminar kali ini, kami dari Universitas Satya Negara Indonesia, khususnya dari Hubungan Internasional, ingin mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Kak Billy Mambrasar sebagai staf khusus Presiden bidang pendidikan dan
pembangunan berkelanjutan yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kami di Universitas Satya Negara Indonesia. Melihat kiprah Kak Billy yang sangat-sangat luar biasa ini, tentu saja kami berharap ini akan bisa memberikan inspirasi bagi anak muda di Universitas Satya Negara Indonesia untuk bisa memperjuangkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia seperti yang dilakukan Kak Billy hari ini begitu. Sebelum memulai seminar kali ini, pertama-tama mari kita kenalan dengan Kak Billy Mambasar yang akan kita lihat di video profil beliau. Untuk para peserta, mohon diperhatikan dari video profil Kak Billy. Saya banggakan, tapi yang sering ketemu saya adalah Mas Billy Mambasar, karena dia adalah staf khusus saya. Terus kemudian dapat beasiswa lagi di Oxford, kemudian pindah lagi sekarang di S2-nya di Harvard. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu berkibar. Oke, sangat-sangat luar biasa. Tadi kita melihat video profil Kak Billy ya, bagaimana aspirasi-aspirasi beliau yang benar-benar berusaha menekankan pentingnya
anak muda, pentingnya keterlibatan grassroots, akar rumput di berbagai pembangunan di daerah Indonesia Timur, itu tentu saja memberikan dampak yang sangat-sangat besar di sana. Nah, bagaimana isu Papua ini kan menjadi isu strategis di pemerintahan Indonesia, bagaimana Papua itu selalu menjadi apa ya, wilayah yang menjadi pro kontra entah dari oposisi pemerintah ataupun dari pihak pemerintah sendiri. Bagaimana pembangunan Papua hari ini kita masih sangat-sangat asing, terutama yang di Jawa. Nah, di sini dengan adanya Kak Billy, kami berharap adanya sharing informasi, knowledge tentang bagaimana sih Papua itu hari ini. Oke, untuk Kak Billy, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak. Yang saya hormati Dekan Fakultas eh, apa tadi politik ya Pak Ales? Ilmu ISIP, Pak. Oh, ISIP ya. Kak Billy. Ya, ilmu Pak sosial dan Ales ilmu politik. Kurniawan, Ya. Dekan Fakultas ISIP Universitas Satya Negara Indonesia. Pertama-tama saya memohon maaf karena jam 11 tepat saya akan ada rapat persiapan pendampingan presiden. Jadi saya harus tepat sekali jam 11 meninggalkan Zoom. Jadi saya akan mencoba untuk memaksimalkan secepat mungkin presentasi dan juga interaksi dengan teman-teman semua. Nah, ini FPCI chapter USNI dan kebetulan saya memang juga berteman dekat dengan Pak Dino Patijalal. Pada 2017-2018 saya diundang lebih dari sekali acara-acara yang diadakan oleh FCPI FPCI pusat. Dan saya pikir ini bagus sekali untuk kita membahas isu-isu yang internasional maupun diinternasionalisasi di Indonesia di level kampus. Nah, mungkin karena saya akan meninggalkan tempat pada pukul 11, saya meminta teman-teman semua untuk dapat memfollow Instagram saya @billy_mambrasar. Kemudian saya sudah siapkan tim juga untuk nanti berinteraksi atas pertanyaan teman-teman semua. Pertanyaan teman-teman semua akan kami jawab, akan saya jawab lewat DM sambil saya beraktivitas, sambil saya akan buka Instagram dan akan berinteraksi dengan teman-teman. Jadi teman-teman feel free untuk memfoto, memposting atau men-screenshot sesi kita hari ini, kemudian dapat merepost merepost di Instagram teman-teman, lalu kemudian teman-teman boleh bertanya di sana. Seperti ya ini Instagram saya @billy_mambrasar. Dan saya juga akan memberikan hadiah kepada mereka yang memberikan pertanyaan terbaik dan paling kritis dari sesi hari ini. Gitu. Jadi teman-teman jangan kecewa kalau saya harus pergi cepat. Kita berinteraksi jangka panjang lewat Instagram. Jangan khawatir gitu. Oke, kita kembali ke slide yang awal. Oke, nah kalau kita melihat bahwa narasi yang saat ini saya bawa ketika saya bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi tentang Papua itu kami rubah total. Saya mengatakan bahwa kita memandang Papua itu bukan sebagai beneficiaries atau penerima manfaat, tapi konsep yang baru yang kita usung adalah konsep co-creation atau konsep membangun bersama. Dan saya memberikan masukan bahwa pemuda-pemudi Papua itu merupakan komposisi demografis terbesar. Sebagai informasi, saat ini jumlah penduduk Papua semuanya ya, ini 6-nya provinsi. Kalau saya bilang Papua berarti ini 6-nya provinsi yang ada di tanah Papua. Itu hampir 62%. 63% sekian itu adalah anak muda, generasi Y dan generasi Z. Jadi mereka menjadi demografi paling utama di sana. Nah, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa sama seperti saya masuk ke dalam salah satu dari Gen Y Gen Z ini juga. Kita di generasi milenial dan Gen Z itu anak-anak Papua itu memperoleh akses pendidikan yang luar biasa memadai sehingga kita dapat sekolah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Dan itu dilakukan semenjak tahun 2000-an ya, 90-an lah, anak-anak 90-an lah intinya, anak-anak 90-an Papua itu memperoleh privilege bahwa adanya dana otsus yang begitu besar yang memampukan kita untuk dapat sekolah di kampus-kampus terbaik dan juga kita menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Nah,
era sekarang ini, generasi 90-an ini dan 2000-an ini, itu lagi balik kampung, lagi pulang kampung semua ke Papua. Dan mereka memperoleh pendidikan yang baik, mereka memiliki pengalaman dan kapasitas yang mumpuni, dan mereka siap untuk ikut membangun tanah Papua. Nah, oleh sebab itu, cara merubah pandangan pembangunan Papua itu berubah dari yang tadinya melihat orang Papua yang perlu dikasihani, pemerintah Papua yang tidak bisa apa-apa, itu berubah menjadi pemerintah menganggap mereka mitra sejajar untuk melakukan peran pembangunan. Seperti itu. Nah, ini konsepnya co-creation. Kemudian, next slides. Nah, kita lihat bahwa memang IPM di Papua itu begitu rendah ya, lebih rendah dari angka nasional. Tetapi jangan lupa bahwa IPM Papua ini adalah IPM, ini saya ambil 2 sampel provinsi aja, Papua dan Papua Barat, itu IPM dengan peningkatan tertinggi, salah satu yang tertinggi. Jadi kalau kita melihat 5 tahun lalu IPM Papua itu masih 50-an, Mas. Mas Mbak ya. IPM Papua itu 5 tahun lalu, bahkan 10 tahun lalu itu masih 51, 52. Tapi IPM sekarang itu sudah mencapai angka 60, angka 63. Kalau kita selalu pakai the dilemma of rata-rata ya, kayak, oh tapi Indonesia kan 71, IPM Papua masih di bawah rata-rata. Betul, tetapi grafiknya naik secara signifikan. Dari 50-an sekarang 60. Dan it's doing a great job gitu untuk getting up there. Rata-rata lama sekolah pun juga mengalami peningkatan, walaupun masih di bawah angka nasional ya, tetapi dia juga naik. Angka pengangguran bahkan di Papua itu angka penganggurannya di bawah angka Jakarta, di bawah angka nasional, seperti itu. Dan angka pengangguran di Papua Barat itu memang masih lebih tinggi, tetapi jangan lupa bahwa angka di Papua Barat itu provinsi dengan tingkat migrasi tertinggi juga. Jadi banyak sekali migrasi dari provinsi-provinsi lain di Indonesia yang kemudian berpindah ke Papua Barat. Angka kemiskinan kita lihat cukup tinggi, masih di angka nasional, dan ini yang menjadi PR di pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana kita memaksimalkan task force TNP2K ya. Task force TNP2K itu task force yang ditugaskan khusus oleh Presiden untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim, dan di Papua itu juga menjadi fokus dan prioritas utama. Nah, pengangguran terbesar itu juga disumbangkan oleh lulusan sarjana nih, teman-teman seluruh Indonesia. Jadi jangan-jangan teman-teman lulusan USNI nanti juga menjadi penyumbang nih, jangan sampai ya, jangan sampai. Makanya ya teman-teman dari sekarang udah mulai ikut training, pelatihan, kemudian bikin bisnis, bikin UMKM seperti itu, dan punya skill sendiri. Jangan khawatir, seperti itu. Oke, next slide. Nah, latar belakang permasalahan di yang alam. Tadi kan saya sampaikan bahwa ada demografik Papua yang besar. Kemudian ada opportunity bahwa mereka bisa dilibatkan untuk mengakselerasi pembangunan di Papua. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi masalah yang saya lihat secara antropologi, secara culture itu terjadi di golongan generasi muda anak-anak Papua nih. Kesadaran dan rasa ingin tahu serta rasa percaya diri nih. Jadi walaupun sudah sekolah ke Amerika sekalipun, sudah sekolah ke Jakarta, Jawa sekalipun, ketika pulang rasa percaya dirinya itu masih rendah. Jadi kayak, aduh saya bisa nggak sih, saya sama nggak sih dengan anak-anak yang lain, aduh saya ini nggak mampu gitu. Jadi memang inferiority complex itu sangat rendah, sangat tinggi, dan rasa percaya diri sangat rendah. Dan daya saing dan daya tahan juga sangat kurang, dengan inovasi dan kewirausahaan yang juga harus diperbaiki. Etos kerja juga menjadi masalah karena banyak sekali anak-anak yang memang hidup dan bergantung dari alam, sehingga mereka merasa bahwa semuanya disediakan dengan gampang, dengan mudahnya oleh alam. Kemudian belum optimalnya mentoring dan coaching yang tepat untuk mengerti apa peran pemuda sesuai dengan minat, bakat, dan bidang kerjanya di berbagai sektor. Nah, mungkin saya yakin ini bukan hanya terjadi di Papua, hampir di seluruh Indonesia ya. Aku pengen tanya dong teman-teman ngacung yang merasa salah jurusan saat ini. Bisa kasih reaction, angkat tangan yang merasa salah jurusan, coba. Bisa kasih reaction, thumbs atau tangan. Ya, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang ngacung. Tapi saya yakin mayoritas anak-anak muda di Indonesia itu merasa bahwa aduh gue ini salah jurusan karena nggak ada coaching, nggak ada mentoring yang tepat, belum adanya optimalnya dukungan pemerintah pusat untuk proses pengembangan potensi anak muda, dan juga luasnya wilayah demografik yang mengganggu, yang membuat kesulitan untuk terjadinya sinergitas dan koordinasi pembangunan. Boleh slide berikutnya? Oke, Sustainable Development Goals itu menjawab tantangan-tantangan yang ada ya, yang terjadi di
saya tunjukkan tadi di Papua merupakan provinsi-provinsi termiskin di Indonesia, dan SDGs itu juga diarahkan secara masif melalui Perpres nomor 43 tahun 2022 untuk menyasar provinsi-provinsi termarginalkan, seperti salah satunya adalah provinsi-provinsi di Papua. Nah, SDGs itu kepanjangannya adalah Sustainable Development Goals, itu disahkan di markas PBB pada tanggal 25 September 2015, merupakan lanjutan dari MDGs, Millennium Development Goals. Dan pada saat itu 193 negara mensahkan komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Kebetulan kala itu yang mewakili Indonesia adalah Bapak Yusuf Kala sebagai wakil presiden kita. Dan kemudian lanjutan daripada kesepakatan yang dibuat di gedung PBB tersebut diikuti dengan penyusunan Perpres nomor 59 tahun 2017, bahwa Indonesia juga ikut berkomitmen dan akan berpartisipasi aktif untuk mencapai SDGs tersebut, dan Presiden Jokowi ada di garda terdepan mendorong gerbong ini untuk menunjukkan komitmen Indonesia. Dan SDGs itu berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dicapai pada tahun 2030. Dan Presiden mengatakan bahwa saya mengajak seluruh negara dan seluruh pihak untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan SDGs. Dan itu Perpres SDGs saja itu sudah diperbarui sampai 2 kali. Terakhir ada Perpres nomor 43 tahun 2022, di mana saya juga ikut terlibat dalam penulisannya. Seperti itu. Boleh slide berikutnya? Nah, kalau kita melihat outlook SDGs Indonesia itu masih sangat rendah, ya. Dan Indonesia itu, Indonesia itu di peringkat 101 dari 193 negara, tapi peningkatannya itu ini kalau nggak salah ini sama tim saya dimasukin tahun 2020, ini data 2020 nih. Ini bukan data dia, ini data 2020. Kalau kita menilik data 2022, Indonesia itu sudah ada di peringkat 70-an. Jadi bayangkan dari tahun 2020 dia dari di peringkat 101 dia naik ke peringkat 70-an. Dan Indonesia ini dikomentari oleh PBB sebagai negara dengan akselerasi peningkatan skor SDGs yang tercepat ya di dunia, dan memang yang masih menjadi kendala di Indonesia itu lebih kepada masalah lingkungan, ya. SDGs, tujuan SDGs yang berhubungan dengan masalah lingkungan, life below the water, negara kita masih negara dengan tingkat polusi tertinggi untuk sampah plastik di laut, kemudian life on land, kepunahan ekosistem yang masih cukup tinggi, dan seterusnya. Untuk sisi pendidikan sendiri, PISA skor kita juga masih cukup rendah, ya. PISA ini adalah sebuah assessment yang dilakukan untuk menilik kemampuan daripada anak-anak generasi muda di sebuah negara terkait dengan kemampuan mereka untuk berpikir kritis, kemampuan literasi mereka, dan juga daya juang dan semangat mereka untuk menempuh pendidikan. Gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kebetulan saya ditugaskan sebagai duta SDGs untuk fokus di 5 goals ini, ya. Dan saya implementasikan di Papua, karena menurut saya 5 goals ini menjadi masalah yang cukup pelik terjadi di Papua. Quality education, kualitas pendidikan di Papua itu memang cukup rendah. Kita lihat IPM-nya rendah, kemudian tingkat buta huruf yang begitu tinggi, angka partisipasi pendidikan yang begitu rendah, ya. Makanya saya fokus di quality education, goal nomor 4, di mana program-program yang saya lakukan itu adalah mendorong mendirikan pusat-pusat belajar di daerah-daerah tersulit dan terluar, remote, memberikan akses kepada anak-anak untuk dapat belajar di pusat-pusat belajar non formal kita. Kemudian goals kedua yang menjadi fokus saya adalah goals ke-8, yaitu memberikan akses pekerjaan dan juga keterlibatan dalam pertumbuhan ekonomi. Dan untuk itu saya menggerakkan adanya pusat-pusat pelatihan yang dibangun di Papua dan Indonesia Timur. Dan seperti teman-teman lihat kemarin diresmikanlah Papua Youth Creative Hub oleh Presiden Joko Widodo, di mana Papua Youth Creative Hub ini memberikan akses pelatihan kewirausahaan kepada kurang lebih saat sejauh ini sudah mencapai 12.840 anak muda. Kemudian reduce inequalities ini adalah termasuk memberikan akses internet, di mana saya juga menjadi ambasadornya Palaparing Timur untuk dapat memastikan agar infrastruktur internet fiber optik terhubung sampai seluruh penjuru Papua dan anak-anak di sana bisa memiliki akses digital. Kemudian life below the water, kami mendirikan 2 pusat belajar untuk mendidik anak-anak Papua
agar mereka memahami pentingnya perlindungan laut. Dan kami dirikan di Provinsi Papua Barat, Raja Ampat, dan di Provinsi Papua di Kepulauan Yapen. Nah, untuk berikutnya Partnership for Gold, saat ini saya sedang berusaha untuk menuliskan rekomendasi kebijakan kepada Presiden agar ditetapkannya Hari Pembangunan Berkelanjutan Nasional, agar bisa menjadi pegangan atau acuan untuk Indonesia dalam menyatakan komitmennya seluruh dunia bahwa pembangunan berkelanjutan itu harus dapat dicapai. Boleh ke slide berikutnya? Nah, ini diklik, ini video di mana saya pada tahun 2019 saya mempresentasikan konsep dari Papua Youth Creative Hub kepada Presiden Jokowi yang langsung diterima baik dan diberikan persetujuan oleh Presiden untuk diimplementasikan. Boleh di play videonya? Boleh, suaranya belum ter ini ya, belum muncul suaranya. Oke, itu paparan walaupun gak ada suaranya, tapi kurang lebih isinya adalah tentang kita memaparkan konsep dari bagaimana Papua Creative Hub ini bisa menjadi jembatan untuk solusi permasalahan-permasalahan yang ada di Papua. Nah, karena sudah pukul 10.42, saya pikir paparannya akan saya stop di sini. Saya serahkan kepada moderator untuk sekiranya ada pertanyaan dan interaksi diskusi dan teman-teman. Kalau nanti ada yang bisa saya jawab di sini, saya akan jawab. Nanti kalaupun tidak bisa, kita bisa berinteraksi lewat DM. Oke, terima kasih atas paparannya yang sangat-sangat luar biasa, Kak Billy, memberikan pencerahan bagaimana pengembangan Papua yang dilakukan oleh Kak Billy. Karena waktu Kak Billy sangat-sangat terbatas, maka saya langsung buka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang raisen, yaitu Mbak Yusriani Saptadewi. Untuk Mbak Yusriani, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, selamat pagi, Mas Aap, Mas Billy, selamat pagi. Ya, Oke, selamat pagi. saya Yeni dari Fakultas Teknik, Mas. Siap. Saya pernah ke Papua, tapi ke Kaimana. Iya. Iya.
Ya, Mas Billy tadi dari paparannya Mas Billy, saya sangat concern tentang masalah SDGs ya Mas ya. Karena Indonesia mungkin karena meskipun ada pandemi ini naik skornya dari 75 ya, dari tadinya 102 akhirnya menjadi 75 dari 166 negara. Nah, sekarang kalau misalnya di Papua Barat ini Mas, karena saya melihat bahwa di Papua ini kemiskinan masih ekstrim ya Mas ya, atau saya salah ya mungkin, Betul, betul, betul. kemiskinan Uh, masih ekstrim, kemudian juga angka kemiskinan ya, kemudian pengangguran juga tinggi tadi Mas katakan. Untuk kualitas lingkungan udara mungkin masih bersih ya karena kondisi wilayahnya. Tapi juga saya melihat bahwa angka kekerasan terhadap anak ini cenderung naik nih Mas pada saat ini. Nah, kira-kira untuk istilahnya mencapai goals-nya SDGs ini di Papua, ini kendala utamanya apa, Mas? Kira-kira gitu loh. Kendala utamanya untuk mencapai target-target tadi. Apakah karena konektivitas yang rendah atau kondisi alam yang sangat luas sehingga target-target itu mungkin agak susah dicapai untuk di keseluruhan Papua ya. Tapi kalau mungkin untuk Papua Barat mungkin sudah lumayan nih seperti itu. Jadi kira-kira apa Mas kendala utamanya? Apakah belum seragamnya pemahaman terkait metadata indikator SDGs atau bagaimana? Dan strateginya apa Mas untuk menyamakan pemahaman SDGs ini? Karena setahu saya memang banyak yang belum paham tentang SDGs ini meskipun ini sudah diluncurkan lama gitu. Nah, terima kasih Mas Billy. Oke. Kalau kita bicara SDG sebenarnya angkanya itu agregator bukan per provinsi tetapi nasional. Tetapi Ya, kan kita bisa melihat angka SDGs kita turunkan, indikator A, indikator B itu kita turunkan per provinsi berdasarkan data BPS bisa. Misalnya kayak quality education goals 4. Kalau kita turunan quality education itu ada angka buta huruf, angka akses sekolah, angka indeks pembangunan manusia. Nah, itu baru kita bisa lihat dari sub indikatornya itu per provinsi. Nah, kalau sampai dilihat di paparan awal saya, ketika saya membedah angka quality education, dan ini berlaku untuk 66 provinsi ya, 66 provinsi, itu saya tidak melihat, saya selalu optimisnya begini, kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, tadi saya sampaikan, angka IPM di Papua itu cuma 52. Tetapi sekarang angka IPM di Papua tuh hampir 63, 64. Jadi peningkatannya itu luar biasa. Jadi kalau pesimis akan selalu melihat masih kurang, masih bagus nih, masih di bawah angka nasional ya. Kalau di bawah angka nasional jelas karena kita kan pakai rata-rata. Rata-rata di mana Jakarta, Bandung, kota-kota besar, provinsi-provinsi besar, angkanya juga diagregasikan, kemudian dijadikan angka rata-rata sehingga angkanya itu menjadi pembanding. Itu pasti akan ada yang di bawah, akan ada yang di atas. Bahkan kalaupun kita seluruh Indonesia 38 provinsi, angka indikatornya juga sudah mencapai angka 9 rata-ratanya ya misalnya, pasti akan ada yang 8,5, ya, 8,1, ada yang 8. Apakah 8 itu jelek? Enggak juga. Tapi kan selalu kita bayangannya tuh, masih di bawah rata-rata nasional gitu. Well, selalu akan ada yang ada di bawah rata-rata. Kalau kita pakai pengandaian nilai satu kelas, ada 30 siswa, kan ada nilai rata-rata, ada nilai tertinggi. putus ya. Mungkin Mas Billy, mungkin karena keterbatasan ya, mungkin saya perlu perlu ini Mas, kira-kira untuk strateginya penyeragaman pemahaman untuk pencapaian indikator-indikator SDGs, Mas. Putus ya, Mas Aap?
Kayaknya keputus tuh Kak Bilinya. Tapi masih Keputus ada ya? Bu. Kayaknya Masih ya? Kak Bilinya masih ada. Kayaknya beliau lagi Oke. menerima telepon atau apa kayak gitu. Oke, oke. Oke deh. Kita tunggu dulu ya Ibu. Sayang ya waktunya. Wah tadi kira Sayang Ibu waktunya Mas, masih cuma muda tadi. 1 jam. Siapa? Padahal Panggil ini Mbak juga. menarik sih. Heeh. Ya keputus Kak Bilinya. Ya, halo. Eh, Kira-kira Mas Doni kita mau tunggu atau gimana nih terkait Kak Bilinya? Halo Mas Doni. Ditunggu aja. Oke. Kita tunggu sesuai waktu beliau ya sampai jam 11 ya. Mungkin sambil ngobrol ya, Eh, Pak Doni, sebetulnya Oh, ini adalah program-program menarik ya tentang SDGs bisa dimasukkan di kurikulum. Sebetulnya untuk mata kuliah lintas prodi ini sangat menarik, tapi saya nggak tahu kemudian menjadi berbeda. hmm. Ya, Mas Doni Iya Bu, yang jadi. karena mm-mm. ya ini harusnya Kak Prodi ngajuin ya Bu soal bagaimana Ya, ya, program betul, lintas betul, prodi itu program yang saling apa ya saling berkaitan sebenarnya yaitu misalnya betul, SDGs betul. karena seperti yang kita tahu Sustainable Development Goal ini kan memiliki lumayan banyak goals yang ingin diraih Indonesia kayak gitu. Goals Tetapi 17 ya, posisi betul. prioritas ya posisi prioritas ini kan masih membingungkan siapa pihak yang diajukan terkait isu yang paling utama dan sebagainya. Padahal kan kebutuhan antar provinsi, antar daerah itu Betul, betul. berbeda-berbeda kayak gitu kebutuhan SDGs-nya. Nah, di sini mungkin bisa diajukan juga tuh diusulkan Mas Doni terkait SDGs kayak gitu menjadi program lintas prodi karena SDGs ini sangat terkait nih HI-nya ada, teknik lingkungan ada, Betul, betul. ekonominya ada, Justru di awal kita perikanannya bicara juga ada, SDGs loh. masing-masing kayak gitu. Iya, Nah, iya dan Mas Aam, di awal kita bicara SDGs nih, jadi eh, ya Mas Doni ya, karena target kita harus di 2030 loh. Iya. Oh, kayak Pak Bilinya udah sama Presiden kali nih Mas. belum ya, belum masuk. Udah ada belum? Belum. Halo, Kak Billy, ada? Sepertinya belum join lagi. Belum ya? Oke. Jadi melihat SDGs ini kan sebagai salah satu apa ya goals yang ingin menunjukkan bahwa manusia di zaman sekarang itu memiliki keterikatan dengan keberlanjutan, pembangunan berkelanjutan. Bagaimana Betul. pembangunan ekonomi yang kita lakukan dari sejak era industri sampai hari ini itu kan sangat melakukan ekstraksi yang sangat-sangat devastating ya, sangat-sangat menghancurkan bagi kondisi alam, bagi kondisi lingkungan dan sebagainya. Hal itu juga Betul. kita bisa lihat pengaruhnya kepada isu-isu berkaitan lain seperti isu gender, isu laut dan sebagainya. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana isu SDGs itu adalah isu lintas prodi. Kamu bisa terlibat dari jurusan apapun, terlibat dari Ya, prodi apapun betul. untuk keberlanjutan dari SDGs ini kayak gitu. Apalagi ini kita misalnya di Universitas Satya Negara Indonesia memiliki wadah nih untuk saling diskusi, saling bertukar ilmu kayak gitu. Kenapa hal ini tidak kita jadikan sebagai satu gerakan yang lebih apa ya, lebih nyata lah, kayak gitu. Yuk kita diskusi seminggu sekali Mas Aam. Ya, Mas Doni. oke. eh, Kayaknya nggak ada nih Mas Bilinya udah itu kayaknya sama Presiden kali ya. ya kayaknya dipanggil sama presiden beliau kayaknya. Oke, Iya. mungkin karena Kak Bilinya udah